Nah, ketika dia membuka pintu lemari dalam kondisi lampu yang sudah menyala, saat itu untuk kedua kalinya Mbak Sisi ini melihat bayangan itu duduk meringkuk di sudut lemari. Jadi seperti anak kecil tapi yang rambutnya panjang, tubuhnya itu seperti hitam semua, bayangan semua. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Mystery Zone. Di sebelah saya Kang Surya dan di sebelah saya Pak Jack. Kang Surya, iya, gimana Pak Jack? hari ini kita ada kiriman cerita lagi. Iya, kemarin baru lihat di HP ini kok kayaknya ceritanya bagus. Terus oke lah, kita coba ceritakan ulang ya. Iya, bersedia beliaunya. Gimana Pak Jack, menurut Pak Jack nih? Ya, ini Mbak Sisi ya yang cerita. Mbak Sisi ini punya cerita dan mau berbagi dengan Mystery Zone. Dan kami tim Mystery Zone sudah siap dengan ceritanya Mbak Sisi, dan mungkin akan disajikan dengan gaya dan karakter Mystery Zone oleh Kang Surya. Oke, langsung saja ini Pak Jack ya. Langsung aja Kang Surya. Iya nih, jadi ceritanya ini Mbak Sisi ini, cuman ini kurang tahu, ini kurang jelas ini Mbak Sisi ini apakah waktu zaman sekolah apa kuliah ini ya. Cuman settingnya lagi ada pelatihan di asrama gitu aja. Nah, asrama ya, bukan asmara ya, asrama. Oke. Asrama Putri nih Pak Jack. Asrama Putri. Oke, langsung cerita aja ya Pak Jack ya. Jadi ini pada suatu waktu Mbak Sisi ini mungkin ada kegiatan yang mengharuskan pelatihan untuk tinggal di asrama selama beberapa waktu. Ya mungkin entah berapa minggu atau berapa hari, kurang tahu juga kita ini, belum sempat komunikasi. Nah, beliaunya ini cuman bercerita di kurun waktu yang tinggal di asrama itu ada suatu kisah yang horor dan sangat menakutkan dan traumatis bagi dirinya. Nah, jadi cerita itu bermula ketika Mbak Sisi dan beberapa teman-temannya ini ada acara pelatihan. Jadi mungkin karena asrama itu ya tidak setiap hari ditinggali, jadi mungkin sebulan atau 2 bulan atau karena tergantung pelatihannya. Jadi mereka harus stay di sana selama beberapa waktu itu. Nah, di awal-awal mereka stay sebenarnya tidak terlalu banyak gangguan yang terjadi sih. Mungkin ya hanya sekedar katanya lampu padam sendiri atau apa, terus kemudian pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri. Mungkin bagi mereka itu adalah sesuatu yang wajar ya. Lagi pula ini asramanya kan 2 lantai berbatasan dengan salah satu perkampungan gitu di area belakangnya. Jadi tempat sekolah atau mungkin itu kampus itu berbatasan dengan perumahan warga. Nah, jadi ini Mbak Sisi dan teman-teman ini di hari-hari pertama ya ada gangguan-gangguan yang kecil seperti itulah. Jadi tidak terlalu membebani pikiran ya, tidak dihiraukan. Cuman memang ya sudah paham, berarti di sini itu ada yang usil, entah itu usil orangnya atau mungkin teman-teman seasrama sendiri. Jadi wajar lah biasanya kalau remaja seusia mereka kan mungkin mengusili teman sendiri. Nah, atau mungkin juga ada ya anak-anak iseng dari perbatasan kampung sebelah dengan asrama itu yang iseng. Jadi mereka ya bodo amat lah, yang penting mereka fokus pada kegiatan mereka selama pelatihan yang ada. Nah, pada waktu itu memang Mbak Sisi dan teman-temannya itu cukup banyak lah. Jadi mungkin puluhan atau bahkan hampir 100-an orang itu ya punya kelompok sendiri-sendiri.
kebetulan Mbak Sisi ini di lantai 2 ini katanya. Nah, komunikasi mereka itu ya biasanya sepulang pelatihan ya menginap di asrama dan berkegiatan, atau paginya sarapan di asrama juga sama seperti kegiatan normalnya mereka tinggal di asrama gitu. Dan syukur-syukur mereka juga bisa komunikasi dengan Pak Satpamnya lah, istilahnya penjaga asramanya juga komunikasinya baik. Jadi kadang-kadang ada gangguan atau apa ya mereka sering kali kontak dan mengganggu bapak-bapak petugas jaga ini, namun masih bisa dibantu lah, bisa ditindaklanjuti. Jadi walaupun ada gangguan-gangguan mati lampu, terus trouble di pintu, bagi mereka ya langsung kontak security atau penjaga asrama atau Pak Satpamnya ya langsung bisa teratasi. Nah, namun infonya ini beberapa hari setelah hal-hal itu, jadi di asrama itu mulai ada yang semakin agak ganjil gitu. Jadi sempat heboh. Di asrama itu kadang-kadang kalau tiap malam itu di kamar itu seperti ada yang mengeduk itu dari luar, itu seperti diketuk-ketuk gitu dengan jari katanya. Nah, itu biasanya kejadiannya itu jam menjelang tengah malam, jam 11, 12 atau bahkan setelah jam 12, jam 1. Itu mereka mendengar suara orang yang mengetuk-ngetuk kaca mereka. Dan ketika mereka mengecek keluar, tidak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya mereka berpikir, kejadian ini kan sering di posisi yang berbatasan dengan kebun yang berbatasan dengan kampung sebelah. Jadi mungkin mereka berpikir, ini pasti ulah anak-anak iseng dari kampung sebelah. Tapi ya setiap kali ada kejadian, beberapa teman-temannya Mbak Sisi dan mungkin itu mesti langsung kontak dengan penjaga asrama. Dan ketika mereka mengecek keluar, ya memang tidak ada apa-apa. Jadi akhirnya ya mulai curiga, apakah ini benar ulah iseng anak-anak kampung di luar asrama atau memang ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan yang paling ekstrim, pernah di lantai 2 itu juga diketuk kacanya. Yang jadi pertanyaan adalah, dari lantai 2 bagaimana orang bisa mengetuk dari luar? Apakah mereka menggunakan kayu atau apa? Ya mungkin dugaannya seperti itu. Tapi seberapa iseng sih anak-anak di luar asrama, anak-anak yang dianggap anak kampung sebelah itu kok iseng banget sampai ngeduk-ngeduk pakai galah atau apa. Dan ketika petugas penjaga asrama mengecek keluar pintu samping juga tidak menemukan tanda-tanda, seolah-olah mereka sudah lari menghilang gitu. Nah, karena kompleks itu semakin agak mulai intens diganggu seperti itu, akhirnya ya petugas penjaga ini ya akhirnya sering tiap malam itu ngecek keluar. Dan memang walaupun sudah dicek masih ada terjadi. Nah, akhirnya suatu malam yang agak mungkin tidak beruntung buat Mbak Sisi itu, waktu itu teman-temannya sebagian pulang karena mungkin akhir pekan atau apa. Nah, Mbak Sisi ini kebetulan besoknya itu ada kegiatan yang memang khusus untuk dia dan mungkin beberapa grup di kelompok kamar lain. Jadi dia itu tidak ikut pulang bersama sebagian kecil teman-temannya yang ikut pelatihan karena besoknya ada kegiatan lagi. Nah, akhirnya karena kondisi seperti itu, Mbak Sisi ini sempat berpikiran sendirian di kamar. Kemudian di kamar lain pun mungkin teman-temannya juga pada pulang, hanya menyisakan beberapa orang, sebagian kecil. Alamat ini mesti sepi nih, karena biasanya di akhir pekan biasanya mereka pulang, rata-rata mereka pulang semua bareng-bareng. Karena besok ini masih ada yang harus kegiatan yang memang tertentu saja, entah mungkin itu ketua regu atau apa. Jadi ya mewajibkan mereka harus tetap di sana. Nah, karena mungkin
teringat dengan kejadian-kejadian beberapa malam terakhir yang tidak mengenakkan dan kurang membuat mereka bisa tidur nyenyak. Akhirnya Mbak Sisi pun waktu itu berinisiatif. Dia memasang kayak semacam korden-korden gitu di jendelanya. Jadi kalaupun itu nanti kejadian, setidaknya hanya suara ketukan, dia tidak melihat sosoknya gitu. Karena sudah takut, entah itu anak-anak iseng yang mungkin menggoda dengan bayangan dia itu waktu itu ya, ada anak iseng yang mukul-mukul pakai kayu atau mungkin dengan mukul-mukul pakai jari atau gimana. Ya pokoknya yang di luar tidak bisa melihat ke dalam lah, dan begitu pula sebaliknya, dia yang di dalam kamar tidak bisa melihat keluar gitu. Nah akhirnya malam itu setelah kegiatan dan teman-temannya pulang, semua sudah terpasang itu kordennya itu di kamarnya dia. Mbak Sisi ini berencana tidur lebih awal. Harapannya ya biar bisa tidur nyenyak, terus kalaupun nanti di tengah malam biasanya ada kejadian-kejadian itu dia tidak merasakan karena dianggap sudah posisi tidur gitu. Nah, akhirnya Mbak Sisi pun waktu itu ya berusaha tidur lebih awal. Akan tetapi menjelang tengah malam dalam kondisi tidur, tiba-tiba itu memang apa yang dirasakan teman-temannya selama ini terjadi. Entah itu di kamar mana, seperti ada suara orang mengetuk kaca itu dengan jari-jari yang ada kukunya gitu. Tek 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 gitu. Nah, Mbak Sisi kan waktu itu dalam kondisi tidurnya ya mendengar tapi berusaha menghiraukan. Harapannya ya semoga saja bukan di kamar sini, mungkin di kamar yang lain, karena memang ceritanya juga seperti itu. Namun suara itu timbul, tenggelam, kemudian tidak terdengar lagi. Akhirnya setengah terlelap terdengar lagi kencang. Jadi ya suaranya itu semakin kencang, semakin nyaring gitu. Kemudian juga lenyap, perlahan-lahan lenyap. Nah, karena merasa terganggu, Mbak Sisi pun berusaha untuk menyelimuti tubuhnya. Jadi mungkin antara terganggu dan ketakutan gitu ya. Apalagi kondisi kamar juga lampunya dimatikan. Yang pasti Mbak Sisi walaupun kondisi takut pun dia tidak peduli karena merasa biarlah yang di luar itu entah anak iseng atau mungkin ada yang dalam tanda kutip ada hantu, biar saja, yang penting aku aman di dalam, aku tidak melihat karena sudah kututup dengan korden yang tebal gitu pikirnya. Nah akhirnya dia terus memaksakan untuk bersembunyi di balik selimutnya. Tapi anehnya ketukan itu semakin jelas dan kali ini itu rasa-rasanya ketukan itu di jendela kamarnya. Padahal waktu itu dia di posisi lantai 2. Akhirnya karena merasa ketakutan dan sangat sangat tidak nyaman dan antara pokoknya super ketakutan lah dia waktu itu. Dia mencoba menghubungi petugas asrama. Jadi dalam kondisi tidur sambil menutup tubuhnya dengan selimut. Nah, Mbak Sisi ini berusaha meraih teleponnya itu yang ponselnya yang ada di meja kamarnya. Nah, setelah berhasil barulah dia mencoba mengontak Pak petugas asrama. Namun ketika dia mencoba mengontak petugas asrama, disitulah dia menyadari sesuatu yang sangat tidak diduga. Jadi perkiraannya selama ini orang yang mengetuk jendela itu mungkin pakai kayu atau pakai kuku, anak-anak dari kampung sebelah yang yang menggoda penghuni asrama. Ternyata bukan itu yang terjadi. Ketika Mbak Sisi mencoba menghubungi petugas asrama dengan menyalakan teleponnya, otomatis cahaya di telepon itu akan menerangi sebagian ruangan yang gelap. Disitulah Mbak Sisi menyadari bahwa sebenarnya ketukan pintu itu, ketukan kaca itu bukan dari luar,
tapi dari dalam kamarnya. Jadi Mbak Sisi melihat sekelebat bayangan seperti seorang anak kecil tapi yang rambutnya panjang seperti perempuan gitu, bergerak dari jendela kamarnya menghilang. Akhirnya Mbak Sisi pun ketakutan setengah mati. Dia mencoba menyalakan lampu sambil gemetaran berdiri dari tempat tidur. Dan ketika lampu terang, dia mulai menyadari apakah ini halusinasi atau apa. Tapi dia sangat menyadari bahwa ada sosok tadi yang memang bersembunyi di balik kordennya, di dalam kamar, jadi bukan di luar. Padahal pintu kamarnya sudah dikunci rapat-rapat. Nah, akhirnya dalam kondisi yang masih tetap ketakutan, Mbak Sisi pun menelpon petugas asrama. Tapi ya seperti itulah, ditelepon ya bapaknya ya merasa, nanti saya periksa Mbak, saya periksa aja. Nah, Pak petugas asrama pun memeriksa. Namun ya sepertinya tidak menemukan apa-apa. Jadi ya akhirnya Mbak Sisi dalam kondisi ketakutan di dalam kamar itu sambil berusaha menelpon. Ketika Pak petugasnya melihat ke samping, dia sambil mengucap di telepon juga tidak ada apa-apa. Nah, ketika Mbak Sisi petugas asrama itu memeriksa, Mbak Sisi mengatakan bahwa bukan dari luar Pak, ini dari dalam kamar. Betapa kagetnya Pak Satpam atau petugas penjaga asrama ketika mendengar dari telepon bahwa sosok yang selama ini meneror para penghuni asrama itu ternyata berada di dalam kamarnya Mbak Sisi. Nah, akhirnya dengan berusaha menyuruh untuk mempertahankan teleponnya, jangan dimatikan Mbak, saya mau ke sana. Nah, Mbak Sisi pun akhirnya hanya meringkuk di sudut kamar. Jadi dia berusaha menjauhi posisi jendela di mana tadi dia terakhir melihat sosok bayangan hitam itu. Nah, karena ada perintah dari Pak petugas bahwa saya akan ke sana, maka Mbak Sisi pun pikirannya hanya satu, membuka pintu supaya Pak petugas bisa masuk dan dia bisa keluar. Nah, sambil menunggu seolah-olah ini Pak petugas kok lama sekali, hanya naik ke lantai 2 saja kok sepertinya lama. Nah, Mbak Sisi pun akhirnya berinisiatif, ya mungkin ketika Bapak itu masuk dia sudah mungkin dalam hal ini memakai pakaian yang benar lah, kan tadi masih pakai pakaian tidur gitu. Nah, akhirnya dia berusaha membuka pintu kamar, kemudian mengambil pakaiannya yang digantung di dalam lemari. Nah, ketika dia membuka pintu lemari dalam kondisi lampu yang sudah menyala, saat itu untuk kedua kalinya Mbak Sisi ini melihat bayangan itu duduk meringkuk di sudut lemari. Jadi seperti anak kecil tapi yang rambutnya panjang, tubuhnya itu seperti hitam semua, bayangan semua. Tidak ada wajahnya, itu tidak ada ekspresi sama sekali. Seolah-olah anak yang memang diam seperti boneka gitu, tapi mukanya hitam dan seluruh tubuhnya hitam. Betapa takutnya Mbak Sisi, ternyata bayangan itu bersembunyi di situ. Dan dia hanya melihat bayangan berkelebat dan sosok yang di dalam itu tiba-tiba lenyap seperti menembus jendela. Dan saat itulah Pak petugas itu datang. Sambil melihat Mbak Sisi yang hanya terdiam di depan pintu lemari yang terbuka, ya mereka pun langsung dalam hal ini menenangkan Mbak Sisi, kemudian diajaknya keluar. Petugas itu memeriksa di dalam dan seperti yang diduga mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, jadi apakah itu memang selama ini sosok yang menghuni asrama di sana hanya sekedar iseng, atau mungkin berniat menakuti, atau hanya berniat untuk menunjukkan eksistensinya, itu pun masih belum terjawab. Akhirnya Mbak Sisi pun ya harus menikmati sisa waktunya di asrama pelatihan itu dalam kondisi yang tiap malam tegang. Dan ketika nanti teman-temannya ada jadwal weekend pulang, dia lebih memilih pulang, termasuk teman-teman sekamarnya, katanya begitu. Jadi itu kisahnya itu Pak Jack, penghuni asrama. Iya.
nggak nyangka ya Mbak Sisi bisa menemukan itu, bertemu dengan sosok ya mungkin Mbak Sisi kepingin menghindari sebenarnya. Jadi sesuatu yang mungkin mau dihindari ternyata dia sendiri yang menemukannya. Betul. Padahal sudah mengganti korden dengan apa ya, yang lebih sudah disiapkan, yang lebih tebal. Tapi ternyata yang dicari-cari, maksudnya yang dihindari bukan dari luar, tapi malah berada dari dalam. Bisa jadi selama ini yang mengganggu di tempat kamar-kamar lain juga ya sosok yang itu. Berarti ngeduknya dari dalam kamar, bukan dari luar gitu. Ya mungkin karena asrama ya. Asrama kan biasanya kalau untuk pelatihan-pelatihan kayak gitu biasanya juga jarang ditempati. Ya, kadang ditempati untuk beberapa minggu, kemudian kosong lagi. Ya. Atau mungkin itu memang penunggu sebelum asrama itu dibangun. Bisa atau mungkin dia datang ke asrama itu karena dianggap itu adalah tempat yang kosong. Ya, kemudian ketika itu ramai, mungkin merasa terganggu, jadi merasa terganggu, ingin menunjukkan diri ya. Semua atau bisa juga ada beberapa peserta dari pelatihan itu yang mungkin melanggar aturan, ya tanda kutip di situ, sehingga memunculkan sosok tersebut. Ya, bisa jadi mungkin jadi seperti itu mungkin. Apa ya, sampai tengah malam juga gaduh. Ya itu juga salah satunya mungkin mereka terganggu. Ya seperti itu tadi kisah dari Mbak Sisi. Saya ucapkan terima kasih Mbak Sisi atas partisipasinya berbagi cerita dengan kami. Dan kalau kalian para sobat pemuda kisah punya kisah yang menarik, bisa dikirimkan ke kami, bisa kirim di link yang ada di deskripsi atau follow Instagram kami, bisa DM di Instagram. Dan jangan lupa nantikan fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.